Tapi kalau misalnya ini dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, kita terkadang mendapatkan suara dari dalam, suara dari dalam tentang sesuatu yang kita bingungkan. Itu prosesnya gimana kok muncul suara itu? Nah itu yang ya saya kita ini tidak apa ya, menghakimi atau menilai yang diketahui orang lain. Karena menurut saya ya kurang tepat. Oh jadi sebenarnya orang yang sudah ketemu diri sejati itu justru dia tidak akan mendapatkan suara dari dalam. Tidak. Enggak ya? Itu malah jauh dari percaya diri. Oh. Jauh dari percaya diri, kehilangan percaya diri. Sesuatu pasti bingung deh, merenung. Itu. Misalnya contohnya mau bepergian, nggak ada kendaraan, nggak ada mantel, hujan, ada suara, teruskan jalan. Loh, ini nggak masuk akal ya. Dia ngelakoni terus melaku masuk hujan, perintahin. Waduh, perintah itu berat tak? Waduh. Ya secara rasional ya jangan sih, tunggu terangnya dulu. Telepon aja ke kawannya, saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya mantel. Oh justru yang sudah manunggal itu nggak aneh-aneh malah. Nggak aneh-aneh, fakta. Logis. Logis. Gitu ya. Ini yang banyak dipakai oleh orang-orang yang menemukan teknologi itu. Oh. Yang maju itu, ini yang dipakai. Percaya diri. Memperbaiki sesuatu yang misalnya pesawat terbangnya rusak, yang orang tidak bisa, saya percaya harus bisa. Timbul kemampuan untuk memperbaiki itu. Membuat kendaraan yang misalnya zamannya mesin jet ya, saya akan menciptakan super jet, saya harus bisa. Ya, sebentar Mbak. Saya tuh sering ketemu orang ya, ketika kemudian dia akan memutuskan sesuatu, dia harus bertanya dulu kepada leluhurnya. Dia harus bertanya dulu kepada guru sejatinya. Kita belak-belakan aja, karena ini menurut saya sesuatu yang sangat penting. Menurut Mbah Gatot, orang yang melakukan itu, berarti dia belum ketemu dirinya sendiri, belum ketemu diri sejati. Karena apa-apa konsultasi sama leluhur, konsultasi sama guru sejati. Udah percaya diri. Dia masih keberduaan berarti? Iya, keberduaan. Dan negara-negara maju nggak ada tidak seperti itu? Nggak ada, iya. Oh. Nggak ada. Menjadi manunggal, percaya dirinya itu taruhan untuk hidup manusia, hidup satu bangsa. Kalau bangsa itu kurang percaya diri, ya kalah dengan bangsa lain. Bangsa yang menang itu bangsa yang punya percaya diri. Iya. Perang pun, walaupun kalah senjata, kalah personil, kalau percaya dirinya kuat, justru ini modal paling besar untuk menang. Nah, the man behind the gun apa? Tergantung orangnya, tergantung senjatanya. tapi kan kalau kita ngomong soal tradisi orang-orang Jawa gitu ya, dia kan tidak lepas dari yang namanya interaksi dengan leluhur dan lain sebagainya. Sementara menurut Mbah Gatot yang benar itu justru leluhur itu tidak memberikan dawuh. Itu gimana yang terjadi pada teman-teman itu yang sedikit-sedikit dapat dawuh dari leluhur itu? Itu kalau saya menilai tentang leluhur, itu berbentuk memori. Memori manusia itu tidak pernah hilang. Iya. Itu menurut ilmuwan. Jadi memori leluhur kita itu ada pada kita. Nah, kita punya leluhur panjang sekali kan. Mulai bapak, ibu, mbak, buyut, terus ke belakang. Nah, dari belakang ini nanti ada yang dominan di sini. Yang jatuh pada kita, tidak pada saudara kita atau misanan kita, atau misalnya saudara kita minduan dan sebagainya itu. Masing-masing itu kanggonan yang paling istimewa dari memori itu. Iya. Itu namanya leluhur. Data ya. Leluhur itu kita kembangkan. Memori yang ada pada leluhur itu kita kembangkan. Kita tidak bisa mandek. Nah, kalau bertanya pada leluhur ini kan sudah mandek. Iya. Kalau kita misalnya mencoba mengikuti alur pikiran mereka, takutnya leluhur, mencari jejak leluhur, ya berarti leluhurnya yang nitis, gitu ya, yang nampak kan kecewa loh. Saya mendekati cucu saya kok tidak berkembang, tetap seperti saya. Tetapi kan Mbah Gatot paling punya banyak teman yang model-model begitu ya? Artinya, banyak ya? Banyak. Mensikapi teman-teman yang model begitu, apa yang dilakukan Mbah Gatot? Ya kalau saya pancing-pancing masih mau mendengarkan, ya saya cerita. Oke. Kalau enggak, saya diam aja. Diam ya? Nah, sekarang gini Mbah, kan ada guru sejati ya.
Nah, kalau rasa sejati menurut ajaran Kasampuran Jawa itu wujudnya bagaimana? Karena setahu saya, kalau saya wawancara beberapa orang gitu, narasumber-narasumber begitu, ya rasa sejati itu pokoknya ketika kemudian kita diam, ya, hening, cari informasi dari dalam, tek nyet pertama yang paling antep itu katanya rasa sejati. Meskipun terkadang tidak masuk akal dan merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, saya ingin tahu dari perspektifnya Mbah Gatot, rasa sejati menurut pakem ilmu Kasampuran Jawa itu yang seperti apa? Nah, saya kan sering menerangkan begini ya, paham Jawa tentang itu spiritual, rasa sejati, guru sejati, jati diri, itu paham Jawa itu juga bisa dipakai untuk mengupas paham spiritual bangsa lain, ajaran ketuhanan bangsa lain, agama bangsa lain, sehingga di situ untuk rujukan, untuk tambah sulam. Jadi untuk tambahan, kalau di mana yang kita tempat ada yang kosong kita isi. Jadi menyempurnakan ajaran kita sendiri. Sehingga pengertian itu, rasa sejati, guru sejati itu, coba sekarang dari kacamata Jawa ya, itu kita melihat ajaran Kristen dan Islam. Ya, Yesus mengatakan, ya, kalau kau percaya pada aku, berarti kau percaya pada Bapa. Kan begitu kan? Itu pengertiannya apa? Sudahlah, kita sendiri inilah yang harus dipercaya. Tidak perlu mencari yang lain. Kalau percaya pada diri kita sendiri, berarti kita percaya kepada apa yang Anda pahami. Jadi itu kembali pada kita, maksudnya itu. Tidak perlu lah kamu mencari macam-macam. Kamu sendiri. Sebenarnya pikiran kita. Iya, kamu sendiri yang harus bangkit. Kalau percaya pada aku, pada pikiranku, pada kekuatanku, sudah sama dengan kekuatan, sudah tidak perlu itu lagi. Sama saja. Jadi kita harus mengembalikan diri kita sendiri. Pikiran yang jernih dengan rasa sejati sama nggak? Ya sama. Sama? Ya, sama. Nggak jadi, ada bedanya? Katakanlah, andai kata hidup, sang hidup, ya, ini materi, umpama ya, rasa itu non materi. Ini yang menyambung. Semacam apa ya, semacam cahaya yang menyambung antara dat ini dengan raga. Ini ada cahaya, seperti kalau kita ibaratkan cahaya itu sinar, ini yang menyambung, ini rasa. Rasa. Jadi kan disebutkan manusia itu waktu terbentuk dalam kandungan, nah, akhirnya kan punya rasa. Punya rasa. Artinya kalau apa, ibu sakit, anak ikut sakit, ibu lapar, anak ikut lapar, anak misalnya lapar, ibu ikut lapar. Okay. Ini kan masih kekuatan ibu yang dipakai. Demikian punya rasa sendiri, dia gerak sendiri. Si anak ini, janin ini, lepas dari kehendak ibu, baru lahir dia, di bawah lahir, jadi punya rasa yang menyambung. Nah, ini yang akhirnya karena tentang dan hidup ini masih menjadi pro kontra, kembali ditarik kepada kerasa. Tiap orang punya rasa, ini bisa merasakan rasa sakit, rasa senang dan sebagainya. Nah, terus baru kan ini ilmu psikologi sendiri kan mengakui, ya, body, mind, soul. Nah, soul kan lebih dalam, berarti ada lebih dulu rasa ini. Itu. Oke. Ada tambahan Pak Gatot sebelum saya ganti tema? Nah, jadi artinya kita mengelola, mengkonservasi diri kita sendiri. Tidak perlu berpikir secara makro. Bahkan semua ajaran makro ini sebetulnya mikro. Ini, nah kenapa kok kita berpikir tentang diri kita sendiri? Sebab adotan pewangenan, ketidakterhinggaan ini sama dengan dekat sama sesenggolan. Sama. Sekarang kita bertanya, kalau Jakarta tidak terhingga, di mana sentralnya Jakarta Raya? Titik sentralnya di mana Jakarta Raya ini? Diri kita masing-masing. Di mana kita berada itu sentral Jakarta Raya. Coba bagaimana cara mengukurnya? Ke atas, ke bawah, kanan, kiri, ya tidak bisa mengukur. Sentral Jakarta ya diri kita masing-masing ini. Ini sentral Jakarta Raya. Nah, ini justru itu di Jawa itu ada unen-unen. Ada satu ungkapan ya, ajaran tiap malam kita
ke tempat yang lapang. Iya. Kita berdiri. Nah, ini karena dibumboni. Kalau legi menghadap ke timur. Kalau lagi paying menghadap ke selatan. Paying pon menghadap ke barat. Ya. Pagi menghadap ke utara. Kliwon di tengah. Ingsun jumeneng setanging bawono. Waduh, berdiri di Jakarta Raya, tengah-tengah Jakarta Raya. Betul itu. Ingsun jumeneng setanging bawono. Orang nggak tahu, kok sombong sekali. Merasa berdiri di dekat tengah-tengah Jakarta Raya. Iya betul, ya. Semua sentral Jakarta Raya. Tiap diri kita ini sentralnya. Oke. Nah ini berarti tidak apa sesenggolan. Jadi kita ngurus diri kita sendiri. Tidak berpikir maaf yang tidak terhingga. Jadi kita belajar tentang mempelajari diri kita sendiri ini. Oke. Saya pikir itu Mbah Gatot. Mungkin di lain sesi nanti kita lanjutkan pembahasan tentang Tuhan yang menarik ini. Matur suwun Mbah Gatot. Iya. Nah, kita lanjutkan diskusinya Mbah. Kali ini saya ingin mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang perspektif kiamat menurut agama dan kiamat menurut sains. Nah, kan kita tahu bahwa kalau menurut agama yang diceritakan kepada kita dari kecil bahwa suatu saat ini jagat gemelar ini akan digulung kembali, akan hancur total, tinggal zatnya Tuhan saja. Dan beberapa agama, hampir mayoritas agama meyakini akan hal tersebut begitu. Nah, tapi mungkin dalam kacamata ilmu kesampurnan Jawa ada pandangan sendiri, dan mungkin dari perspektif sains juga punya penilaian sendiri. Nah, Mbah Gatot gimana menanggapi hal tersebut? Saya lebih cenderung masalah kiamat ini difahami dari sisi sains, dari penemuan-penemuan para ahli ilmu pengetahuan. Sebab kalau dari sisi spiritual, dari sisi ajaran ketuhanan ya, seperti agama, ini saya terima gitu saja. Nggak perlu saya bahas lagi, karena harus diyakini. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan diawali dengan keraguan, sehingga untuk meyakinkan butuh penelitian. Nah, sejauh mana penelitian itu, sejauh mana yang diketemukan itu menjadi keyakinan, kan gitu. Berangkatnya akan berbeda. Jadi kalau tanya tentang kiamat sebagaimana ajaran ketuhanan yang ada ya di dunia ini, ya sudah tidak perlu dibahas lagi. Kan gitu, kan harus diyakin dan ditunggu. Nah, sehingga menunggu itu dengan topodong, menunggu dengan gerak kan itu sudah sama saja kan. Nah, saya lebih senang dengan kiamat dalam arti pandangan para ilmu pengetahuan.